Ini cerita tentang sebuah keluarga. Ya mungkin di luar sana banyak juga dengan kisah yang lebih seru ceritanya atau lebih parah ceritanya daripada ini. Cuman kita bisa mengambil pelajaran dari kisah, dari cerita siapapun yang ada di sekitar kita untuk menjadi bekal kehidupan kita, gitu kan. Ini adalah salah satu kisah yang kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ataupun perjalanan cerita yang akan kita sajikan di cerita kehidupan kali ini. Pada 3 tahun yang lalu, sebuah keluarga, saya biasa memanggilnya Caca kepada suaminya dan Mbak kepada istrinya. Si suami ini, Caca ini, dia memang punya penyakit bawaan genetik, yaitu penyakit diabetes. Dan itu sudah berlangsung lama dan relatif tidak menjadi masalah begitu, karena banyak kita melihat orang-orang yang punya penyakit diabetes asal dia bisa mengatur pola makan dan juga minum gitu ya obat yang disarankan dokter, relatif aman-aman saja begitu, walaupun tentu harus dalam penjagaan yang juga ketat. Nah, pada suatu ketika itu setelah COVID ya, pasca COVID, baru selesai COVID, dia menderita sakit yang mengharuskan dia untuk dibawa ke rumah sakit karena saking merasa sakitnya di bagian perut, pinggang, dan dia sudah tidak kuat dengan kondisinya sehingga dibawalah dia ke rumah sakit. Setelah dilakukan analisa oleh dokter, pengecekan, pemeriksaan, maka sampailah kepada keputusan vonis yang mengatakan dia harus melakukan cuci darah karena dia menderita gagal ginjal. Jadi ginjalnya sudah mengalami penurunan fungsi yang sangat lumayan begitu ya, bisa dibilang gagal ginjal akut yang kemudian dia harus melakukan cuci darah dalam seminggu 2 kali. Dan bisa Anda bayangkan apa yang terjadi ketika pada saat itu vonis itu diberikan, dan itu tidak langsung dikatakan kepada yang bersangkutan, tapi diinformasikan kepada istrinya yang sengaja dipanggil ke dalam ruangan khusus. Ya, ini istrinya sendiri yang bercerita betapa dia pada saat itu perasaannya yang sangat luar biasa, berkecamuk, tidak bisa digambarkan, sedih, kemudian bercampur juga dengan perasaan takut, was-was bagaimana cara menyampaikan tentang hal tersebut kepada suaminya. Sehingga ketika dia kembali ke dalam ruangan, suaminya langsung bertanya, mungkin dia sudah ngerasa sempat mendengar ada dokter yang mengatakan kemungkinan gagal ginjal, dia mendengar begitu. Langsung dia mengatakan, "Kenapa, Mi? Ada apa dengan saya gitu? Apakah saya gagal ginjal?" Dia sendiri menanyakan begitu, dan istrinya terdiam, tidak bisa menyahut ketika itu. Dia tidak tahu harus mengatakan seperti apa. Dan terlihat jelas bagaimana si suami ini terlihat pucat, terlihat wajahnya itu tegang, pucat, dan tidak bisa digambarkan lah, sedih tentu saja. Dan yang paling menyedihkan yang sampai diceritakan oleh istrinya dalam tulisannya di Facebooknya juga, dia mengatakan ketika suaminya mengatakan begini, "Akhirnya pada hari ini aku sudah tidak ada gunanya," gitu. Dia mengatakan, "Aku sudah menjadi orang yang tidak ada gunanya. Ibarat barang, mulai saat ini aku adalah rongsokan." Dan kalimat itu dikatakan dengan jelas, dengan nada bergetar oleh suaminya, dan itu membuat si istri merasa terpukul sampai kemudian dia menangis dan mencoba mengucapkan kalimat-kalimat penghibur untuk suaminya, walaupun dia tahu itu tidak cukup membantu. Nah, intinya setelah kejadian malam itu, ya kita sebagai sahabat-sahabatnya bergantian untuk bisa datang, menjenguk, menyampaikan rasa prihatin, sekaligus juga menguatkan untuk terus berjuang dan kuat menjalani takdir yang memang sudah digariskan untuk dia gitu. Itu ceritanya, dan ini akhirnya berlangsunglah rutinitas seperti halnya yang sudah disarankan oleh dokter, seminggu 2 kali menjalani
cuci darah gitu, dan si istri tidak pernah sekalipun absen untuk tidak mengantarkan suaminya gitu. Mereka ini kan hidup di perumahan ya, di perkotaan, di perumahan, dan hanya tinggal berdua dengan anak 3 yang yang nomor 1 dan 2 sudah ada di pesantren, dan yang nomor 3 bersama dengan mereka. Jadi walaupun dengan kesibukannya mengajar, si istri setiap 2 minggu sekali dia tidak pernah absen untuk terus menjaga suaminya, mengawal suaminya, mengantar suaminya ke rumah sakit, melakukan HD secara rutin seperti itu, dan itu berlangsung lama sampai pada suatu ketika, sebelum saya kepada part 2 nanti untuk hal yang kemudian lebih mengejutkan terjadi gitu kan, mengguncang keluarga ini, saya menceritakan tentang apa sebabnya kenapa sampai teman saya ini mengalami yang namanya gagal ginjal. Kita kan sering bermain ke rumahnya gitu kan, untuk ngobrol, untuk menjenguk begitu, dan disitulah kemudian dia bercerita bahwa dia punya satu ada satu hal yang menjadi sebab dia mengalami gagal ginjal. Bukan diabetes ya, walaupun diabetes itu katanya bisa berkembang menjadi berbagai macam penyakit kalau berlarut-larut begitu ya, bisa menyerang ke banyak organ misalnya. Tapi yang menjadi penyebab dia sakit gagal ginjal itu bukanlah itu, melainkan vitamin yang dia konsumsi begitu. Dia mengkonsumsi vitamin secara berlebihan, tidak dengan porsi yang seharusnya, dan itulah menjadi sebab kenapa dia kemudian mengalami gagal ginjal. Pada saat COVID, kita tahu bersama bahwa pada saat COVID kita disarankan untuk banyak minum vitamin C gitu kan, minum vitamin C. Jadi banyak, baik itu makan jeruk maupun vitamin C yang memang disediakan khusus untuk dikonsumsi untuk kita menjaga imunitas pada saat COVID itu. Dan beliau ini saking pinginnya menjaga kondisi badannya agar tetap fit, karena merasa dia punya penyakit bawaan seperti darah tinggi dan juga diabetes, maka dia berinisiatif untuk menjaga diri sebenarnya, untuk menjaga imunitas diri dari virus COVID begitu. Sehingga apa yang dilakukan, dia mengkonsumsi vitamin C yang melebihi dosis ya. Yang dia minum adalah UV 1000 itu yang botol beling kecil itu dia minumnya sehari 3 kali. Padahal aturannya itu tidak begitu. Jadi karena dosisnya yang tinggi, ini tidak seperti itu aturannya, dan dia minum 3 kali sehari sampai banyak sekali botol, berkresek-kresek botol habis minuman itu, bekas minuman yang dia konsumsi. Nah setelah itulah yang kemudian menyebabkan dia mengalami penurunan fungsi dalam pada ginjalnya, dan mengharuskan dia untuk cuci darah begitu. Dan lalu bagaimana kehidupannya setelah itu? Kehidupan tetap berjalan, rutinitas tetap berjalan ya, si istri tetap mengajar pada saatnya, pada saat di rumah juga harus full time untuk ikut menjaga bagaimana suaminya ini tetap dalam kondisi fit, dan si suami tetap bekerja juga begitu. Setiap seminggu 2 kali melakukan yang disebut dengan cuci darah itu. Sampai pada suatu ketika si istri mendapatkan kabar yang sangat luar biasa, yang itu juga memukul kondisi fisik dan juga psikisnya gitu, yang kemudian membuat suami istri ini harus sama-sama berjuang dalam kondisi yang tidak biasa, dan memang bisa dibilang jarang sekali terjadi dalam keluarga manapun suami istri mengalami penyakit luar biasa yang itu ancamannya adalah nyawa.